Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Selasa ini, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya hari ini sabda hidup menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Para sahabat yang terkasih, sadar atau tidak sadar, sebagai orang yang beriman, kita itu suka sekali yang kelihatannya wow, keren-keren, atau yang viral. Ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menghantar kita itu suka sekali yang di luar dari kita, dari tempat kita berada. Dan kemudian kita suka sekali dengar suara ini, suara itu. Tentu ini baik, mendengarkan yang ini, mendengarkan yang itu. Tetapi satu sisi, itu terlalu banyak informasi. Karena informasi-informasi yang ada, itu tidak semuanya itu sesuai dengan kenyataan. Bayangkan satu hari saja, di HP kita, masuk informasi ini dan itu. Kadang-kadang membuat kita bingung. Atau suara ini, suara itu. Suaranya lebih banyak yang di luar daripada yang di dalam. Sehingga kadang-kadang kita yang di depan mata ini loh, yang kita tahu bahwa setiap saat dia atau mereka ada bersama-sama dengan kita, itu mata hati kita tertutup sekali. Tetapi yang di luar, yang kedengarannya wow, keren itu, cepat sekali kita masuknya. Dan kadang-kadang hal-hal yang di luar ini itu mampu membuat kita bingung, bimbang. Dan inilah pengalaman di dalam Injil hari ini, pengalaman orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka hidup dalam kebimbangan. Sampai kapan lagi kami hidup dalam kebimbangan seperti ini? Kalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka
dengan perkataan-perkataannya, pengajaran-pengajarannya, bahkan dengan mujizat-mujizatnya. Mereka tidak merasakannya itu. Bagaimana Yesus berkata dalam Injil hari ini, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Inilah apa yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Padahal Yesus sudah jelas-jelas dengan para murid, pengajarannya di mana-mana, mujizat-mujizatnya, tetapi kembali lagi kepada mata hati mereka. Karena mereka itu lebih suka yang wow, Mesias yang datang dengan kemuliaan, kemegahannya. Dalam sekejap saja itu membebaskan mereka. Ini yang mereka rindukan. Dan mereka bertanya, yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi kemudian Yesus dengan jelas mengatakan, bagaimana dia hadir dalam penderitaannya. Bagaimana dia hadir dalam salibnya. Dia hadir dalam kebangkitannya. Yang dibawa oleh Tuhan Yesus ini. Yang dinunggu-nunggu itu kok bukan ini. Sesuatu yang maunya itu mudah sekali untuk membalikkan telapak tangan. Yang instan saja. Cepat gitu. Pengalaman saya dan para sahabat juga adalah pengalaman maunya itu yang wow. Instan. Yang viral. Sementara tempat di mana kita berada, misalnya di paroki, dengan pastor paroki, dengan umat-umat yang ada di situ, itu kadang-kadang itu kita tidak merasakan kehadiran mereka. Padahal mereka, kalau kita sakit, mereka yang pertama mengunjungi kita. Atau contoh dalam kehidupan berumah tangga, sering kita mencari rumah sana, rumah sini, padahal tetangga kita itu ada. Kalau kita sakit, yang tahu pertama itu adalah tetangga kita. Tetapi sering sekali kita melupakan mereka. Dalam kehidupan ini juga beriman sama. Yesus itu sudah ada jelas-jelas di sini. Kita carinya ke sana, ke sini, dengar suara ini, suara itu. Masuknya baik tetapi membingungkan karena kita nggak punya dasar. Sementara Kristus yang sudah hadir ini kita tidak merasakannya. Karena itu Injil hari ini mengajak saya dan para sahabat untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Untuk merasakan bahwa Yesus Emmanuel setiap saat menyertai kita. Inilah yang menjadi kekuatan saya. Ya memang Kristus yang kita alami dalam penderitaan, ya dalam salib. Kristus tidak hanya memberikan kemuliaan, tetapi melalui salib kita diajak untuk mengalami sebuah kebangkitan. Dan bagaimana hati kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mengalami Dia ada di sini. Dia menyapa kita setiap saat melalui firman-Nya. Kitab suci dibacakan, direnungkan, bahkan di setiap saat dikhotbahkan. Tetapi kadang kembali lagi ke telinga mata hati kita, itu sulit sekali untuk merasakan sapaan kasih Tuhan, penyertaannya. Kita mungkin lebih suka yang kelihatan yang instan, tapi yang membuat kita juga bingung. Hari ini Tuhan mengajak saya dan para sahabat untuk mengatakan kepada kita bahwa Kristus yang hadir dalam Ekaristi, yang hadir dalam sakramen-sakramen, yang hadir dalam seluruh kenyataan, termasuk juga situasi saat ini, yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh bersatu. Seperti Kristus dengan Bapa adalah satu, demikian kita juga dengan Kristus adalah satu. Bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa salib, tetapi yakin dan percaya, berjalan bersama Tuhan. Kemuliaan diberikan bagi kita yang berharap dan percaya kepadanya. Mari kita melangkah, percaya, supaya kita tidak bimbang, tidak ragu. Yesus adalah pegangan hidupku. Yesus adalah penyelamat hidup saya dan para sahabat. Tuhan Yesus memberkati.
Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.